Pertanyaan pertama, latar belakang dibentuknya VOC. VOC awalnya dibentuk dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh dunia. Yang kedua, untuk menyaingi perusahaan dagang dari negara Eropa lain. Dengan mereka mendapatkan kekayaan. Lupa Bunix. Pertanyaan pertama, latar belakang dibentuknya VOC. VOC awalnya dibentuk dengan tujuan menyaingi perusahaan dagang besar dari negara Eropa lain. Sedangkan tujuan kedua, untuk menguasai perdagangan di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, khususnya Nusantara pada saat itu. Dengan mereka mendapatkan atau menguasai perdagangan di Nusantara, mereka akan semakin mudah menguasai seluruh bagian di Nusantara. Pertanyaan kedua, kebijakan apa saja yang dilakukan oleh VOC alias Vereeniging Oost-Indische Compagnie pada saat berkuasa di Nusantara? Di sini saya menemukan 4 kebijakan yang dilakukan VOC saat masih berkuasa di Nusantara. Yang pertama, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan VOC alias Vereeniging Oost-Indische Compagnie saat masih berkuasa di Nusantara. Di sini saya menemukan 4 kebijakan yang dilakukan VOC alias Vereeniging Oost-Indische Compagnie pada saat masih berkuasa di Nusantara. Yang pertama yaitu hak ekstirpasi. Maksudnya ialah hak agar pemerintah VOC mengurangi hasil produksi dari pertanian sehingga dapat mempertahankan harga tinggi pada saat dijualkan. Kebijakan kedua yaitu Vrijheidsstelsel. Maksudnya ialah pribumi diwajibkan untuk menanam kopi secara paksa dan memberikannya kepada VOC. Kebijakan Vrijheidsstelsel ini dilakukan di wilayah Parayangan pada tahun 1720 sampai dengan 1916. Kebijakan yang ketiga bernama Kontingenten. Kebijakan ini mewajibkan masyarakat pribumi untuk membayar pajak kepada VOC dengan tarif yang telah ditentukan oleh VOC. Dengan begini, VOC semakin mudah mendapatkan kekayaan. Kebijakan keempat alias yang terakhir ialah Verplichte Leverantie. Kebijakan ini dimaksudkan untuk agar masyarakat pribumi memberikan hasil kekayaan buminya atau hasil pertaniannya diberikan paksa kepada VOC. Dengan begini, VOC untung tanpa mengeluarkan sepeser pun untuk membeli dari hasil dagang para rakyat pribumi. Pertanyaan terakhir, peninggalan-peninggalan apa saja yang masih ada di Indonesia sampai sekarang yang ditinggalkan oleh VOC alias Vereeniging Oost-Indische Compagnie? Peninggalan pertama yaitu Museum Fathahillah. Museum Fathahillah dibangun pada tahun 1620 sampai 1710 di Batavia oleh VOC. Peninggalan kedua yaitu Istana Merdeka. Istana Merdeka dibangun pada tahun 1796 oleh J. Van Braam. Saat ini Istana Merdeka digunakan sebagai tempat tinggal presiden, wakil presiden beserta keluarga mereka. Peninggalan ketiga yaitu Jalan Raya Pos dari Anyer ke Panarukan sejauh 1000 km. Saat ini Jalan Raya Anyer Panarukan masih berfungsi sampai saat ini walaupun usianya sudah lebih dari 2 abad alias 200 tahun. Jalan raya ini dibangun pada Herman Willem Daendels pada saat masih menjabat menjadi Gubernur Jenderal VOC. Peninggalan keempat yaitu Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Benteng Fort de Kock dibangun pada tahun 1830 dengan tujuan awal yaitu sebagai tempat pertahanan melawan dari serangan para rakyat pribumi. Namun saat ini Benteng Fort de Kock digunakan sebagai tempat kebun binatang alias arena rekreasi. Peninggalan terakhir yang saya ambil bernama Benteng Van de Box. Benteng Van de Box dibangun pada tahun 1825 sampai 1830 pada saat masih terjadi perang di Ponorogo.
Saat ini bagian dari dalam benteng Van de Bosch sudah banyak yang rusak namun kembali diperbaiki, dan saat ini benteng Van de Bosch sudah menjadi area destinasi wisata sejarah untuk dan sebagai rekreasi keluarga.